Hai Sobat MDK, berjumpa lagi dengan saya Dewi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini, saya akan perkenalkan satu produk unggulan dari Apera Instrument, yaitu PH9500. Sebelum lanjut, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan brand yang satu ini. Sejak 1991, dari Jerman ke Jepang hingga Amerika, Apera Instrument telah memproduksi sensor dan produk untuk pengukuran pH, ORP, kondutivitas, TDS, salinitas, oksigen terlarut, kekeruhan, dan berbagai ion lainnya dengan teknologi terdepan saat ini. Apera juga telah mendirikan pabriknya di Cina untuk memenuhi permintaan dari pasar Asia. Semua produk tentunya sudah bersertifikat CE, RoHS, dan perusahaannya sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi kualitas dan layanan purna jualnya. Sesuai dengan modelnya, pH meter ini adalah seri benchtop dan biasanya model ini diproduksi untuk dipergunakan hanya di dalam laboratorium uji saja, bukan didesain untuk outdoor atau portable. Untuk model outdoor atau portable, kami akan coba membahasnya di lain waktu. Yuk kita mulai unboxing. Pertama, ada user manual, sertifikat dari manufaktur, kemudian 3 stok botol wadah buffer, kita juga dapat 2 buah probe. Pertama, ada MP500 temperatur suhu. Dan ada Lapsen 211 pH probe. Terbuat dari kaca dan bisa diisi ulang loh. Kemudian kita juga mendapatkan power adaptor. Ini 9 volt AC adaptor. Dan sudah Euro plug juga. Kabel USB dan software dalam flash disk. Juga ada buffer untuk kalibrasi. pH 4, pH 7, dan pH 10. Kemudian ini box paling besar ya.
Di dalamnya pertama ada unit utamanya. Karena ini tipe pH 9500, selain untuk pengukuran pH, juga bisa untuk ORP dan temperatur sampel. Untuk tampilan belakang, ada banyak panel seperti ini ya. Di bawahnya ada bracket, supaya unit utama bisa melekat sempurna dengan test bench nanti. Kemudian ada juga prop holder seperti ini. Jadi ketinggiannya nanti bisa disesuaikan ya. Oh iya, kita juga dapat magnet bar. Wow, dikasih 3 pula. Nah, ini adalah test bench-nya. Test bench ini sudah ada magnetic stirrer-nya ya. Ini kabel yang nanti kita hubungkan agar stirrer-nya dapat berfungsi. Kali ini kita juga akan menggunakan aksesoris tambahan, yaitu printer. Kita unboxing sekalian yuk. Printer ini dijual terpisah. Ini user manualnya. Ini kertasnya. Kemudian ada kabel USB ke RS232. Nanti kita hubungkan ke unitnya, langsung bisa dipakai. Kita juga dapat pita printer cadangan. Dan ini printernya, cukup simpel ya. Sekarang kita rakit yuk. Pertama, buka dulu kedua plastik pelindung konektor ini. Nah, nanti pasangnya seperti ini ya. Kita pasang holdernya seperti ini ya. Agak sedikit ditekan sambil diputar ya. Jika sudah, sesuaikan ketinggian dan kencangkan. Sekarang kita pasang power adaptornya.
Pasangnya di sini ya. Kemudian kita pasang propnya. Pertama, untuk temperatur propnya seperti ini. Ingat, pasangnya di sini ya. Kemudian kita pasang prop pH-nya. Pasangnya seperti ini. Pastikan posisinya sesuai dan putar sedikit agar terkunci. Kemudian kita pasang kabel stirrernya. Kabel ini yang menghubungkan unit utama dan test bench. Pasangnya seperti ini ya. Berikutnya, kita pasang juga kabel printernya. Pasang di sini. Dan RS232-nya. Kita pasang di printernya dan kencangkan. Kemudian kita juga dapat USB keyboard. Pasangnya di sini ya. Selesai untuk pemasangan kabel. Sekarang kita set propnya. Bebas ya, mau di kanan boleh, depan atau kiri juga boleh. Agar rapi, tempatkan kabel pada alurnya seperti ini ya. Kemudian untuk prop pH-nya, perhatikan cara melepas covernya ya. Cover ini isinya cairan KCl 3 mol. Agar sensornya awet dan jika tidak dipakai dalam waktu yang lama, ingat untuk pasang kembali cover ini ya. Oh, ternyata ada yang ketinggalan nih. Hehe, kabel stirrernya lupa dipasang. Pasangnya seperti ini ya.
Kemudian kita pasang power adaptor printernya. Sebelum pengukuran, kita kalibrasi dulu ya. Ini penting karena kita perlu tahu seberapa kredibel alat ini dan layak gak sih untuk digunakan. Agar memudahkan, kami sudah pindahkan ketiga buffer ini ke dalam CalPot. CalPot ini adalah aksesoris tambahan ya. Kemudian kita perlu beker untuk proses bilas prop nanti. Selain itu, kita juga perlu aquades. Kalau bisa, wadahnya seperti ini ya. Kita juga perlu tisu yang lembut seperti ini ya. Yuk kita mulai. Bersihkan prop pH-nya dulu, seperti ini. Kita akan lakukan 3 poin kalibrasi menggunakan 3 buffer. Kemudian keringkan dengan lembut. Tidak perlu ditekan ya. Ingat, prop ini berbahan kaca. Kita akan mulai kalibrasinya. Setelah unit utama menyala, pertama masuk ke mode kalibrasi dengan cara tekan dan tahan tombol kal atau match sekitar 2 detik sampai terdengar bunyi beep. Kita akan lihat di layar panduan kalibrasi lengkap dengan gambarnya. Untuk mulai poin pertama, tekan tombol setup. Lalu masukkan prop ke dalam pH 7, seperti perintah di layar. Lalu tunggu beberapa saat hingga pembacaan stabil. Jika terdengar beep dan emoticon smile muncul di layar, itu berarti pembacaan sudah stabil. Tekan kembali tombol setup. Seperti yang terlihat dalam panduan di layar, bilas dan keringkan prop menggunakan aquades sebelum masuk ke poin kedua. Sekarang kita mulai poin kedua. Tekan kembali tombol setup seperti yang terlihat dalam panduan di layar. Masukkan prop ke dalam pH 4. Tunggu beberapa saat hingga pembacaan stabil. Jika terdengar beep dan emoticon smile muncul di layar, itu berarti pembacaan sudah stabil. Kembali bilas dan keringkan prop sebelum masuk ke poin ketiga. Jika prop sudah siap, tekan setup untuk memulai poin ketiga. Tunggu beberapa saat hingga pembacaan stabil.
Jika terdengar beep dan emoticon smile muncul di layar, itu berarti pembacaan sudah stabil. Tekan kembali tombol setup. Hasil kalibrasi akan tampil di layar. Proses kalibrasi selesai. Nyalakan unit dengan menekan tombol ini. Dan jika menggunakan aksesoris printer seperti ini, nyalakan juga printernya. Seperti yang terlihat dalam layar, resolusi menggunakan 3 digit. Ini berarti pembacaan relatif sedikit lama, namun akurasinya tinggi. Kita akan mengubah resolusi menggunakan 1 digit. Kemudian pilih menu PH dan tekan tombol setup kembali. Pada menu kedua, yaitu resolusi, ubah menggunakan tombol panah ke bawah dan tekan tombol setup. Pilih 1 digit di belakang koma menggunakan tombol panah dan tekan setup untuk menyimpan perubahan. Tekan tombol call atau miss. Berhasil. Ini berarti pembacaan relatif cepat, namun akurasinya normal. Ambil sampel dalam beaker dan tempatkan di atas area stirrer. Masukkan magnet bar ke dalam beaker. Nyalakan stirrer menggunakan tombol ini dan sesuaikan kecepatan setir. Sesuaikan ketinggian probe dan kencangkan. Pastikan bagian sensor atau ujung probe terendam dalam sampel. Pembacaan pH sudah stabil. Kita akan coba campurkan sedikit bahan kimia ke dalam sampel. Kita bisa atur volume yang diinginkan dengan memutar bagian ujung atas pipet. Mikropipet di lab ini salah satu produk unggulan MDK loh. Fungsi pipet ejector sangat simpel seperti ini. Agar lebih efisien, kami menggunakan mikropipet ini. Yuk, kita mulai mencampur sedikit reagen. Pengukuran akan lebih cepat dengan fungsi stirrer ini. Sampel yang homogen dengan fungsi stirrer ini membuat pembacaan juga lebih cepat stabil dan akurat. Sekarang kita coba cetak hasilnya menggunakan printer ini. Caranya, cukup tekan tombol panah ke atas ini sekali. Kita bisa tekan lagi jika ingin print lebih. Sekarang kita akan coba menggunakan software. Gunakan kabel USB ini untuk menghubungkan pH meter dengan laptop. Pasangnya seperti ini ya. Kemudian, ujung USB satu lagi pasangkan ke laptop.
siapkan flash drive, dan colok ke port USB laptop. Pada laptop, buka isi flash drive dan temukan software PC-Link 9500. Mulai install software dengan double klik pada file PC-Link 9500.exe. Ikuti langkah instalasi pada layar hingga selesai. Jika selesai, buka software dan tampilan akan seperti ini. Sekarang, ekspor data dari PH Meter ke laptop jauh lebih mudah. Tersedia berbagai parameter dan format. Data logging juga bisa diekspor menggunakan format Excel. Jika instalasi software gagal, matikan antivirus dan lakukan instalasi kembali. Untuk saat ini, software PC-Link 9500 hanya kompatibel dengan Windows OS saja dan belum kompatibel dengan Mac OS atau Apple device. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai produk ini, kamu bisa tinggalkan komen di bawah ini. Akhir kata, thank you for watching. Saya Dewi, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!